wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimata sholihin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pada bab yang lain sehubungan dengan wasiatul Mustafa ya Ali bin Karmallah wajah. Wasiat yang berikutnya, ya Aliyu alaika bisolatil duha fis safari wal hadori fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqis syarafil jannah innal ladzina kanu yusalluna duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Ali, tetapkanlah oleh diri kamu pribadi ataupun wajibkan, mulazimahkan pada diri kamu sendiri mengenai sholat duha di waktu bepergian ataupun di rumah saja, tidak bepergian. Karena fa innahu mongko temestune kelakuan iku idakan yang dalam nalikane ono apa yaumul kiamati ono iku yunadi undang-undang tatkala datangnya hari kiamat, maka ada panggilan min fauqi syarafil jannah, di atas mulia-mulianing surga, di atas luhurnya rahmat Allah. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, ono ngendi wong-wong kang padha keberadaannya salat duha. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surganya Allah melalui pintu yang dinamakan pintu duha. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisolatid duha, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali Allah memerintahkan kepada nabi tersebut untuk menjalankan sholat duha. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi tidaklah satu nabi yang diutus oleh Allah, padahal nabi itu banyak banget. Jadi setiap nabi dan rasul diperintahkan juga oleh Allah untuk menjalankan sholat duha yang alim min karomatil mu'minin zawjatun wafiqatun wassolatu jamaah wajironun yuhibbunahu. Di antara kemuliaan orang mukmin adalah memiliki istri yang muafikah. Muafikah itu ya sejodoh ataupun muafik, nocoki, sesuai ataupun pas. Wassalatu jamaah wajironu yuhibbunahu, serta sholat berjamaah dan punya tetangga yang mencintainya. Faslun fis saumi, qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana wajtana bal harama fih wal buhtana radhiyallahu anhu rahman wa ujabalul jinan. Seorang yang berpuasa bulan Ramadan menjauhi hal-hal yang haram serta hal-hal yang dusta, maka Allah yang bersifatan Rahman ridho akannya dan mewajibkan padanya surga-surga baginya. Ya alim man taba'a Ramadhana bisitti min syawalin kataballahu saumad dahr kulli. Seorang yang berpuasa Ramadan lalu mengiring-iringi dengan 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal, niscaya orang tersebut seperti berpuasa 1 tahun. Ya, Allah mencatat baginya berpuasa 1 tahun penuh.
Faslun fis sadaqah. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu anna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'atar rahmatillahi wa ridwanihi bi kasratil ibadah. Ini lebih menarik insyaallah. Ya. Menarik babagan bersedekah. Yang ali anna awliya Allah ta'ala teman setune piro-piro kekasih Gusti Allah iku lam yanalu ora padha merkoles sapa ya awliya illah sangat rahmatillah ta'ala ing jembare rahmate Gusti Allah wa ridwani lan karidonane Gusti Allah bikasratul ibadati kelawan akeh ibadah iku ora walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanah bidunya melainkan karena sakhawatin nufus lomane ati lan urusan duniawi itu disepelekan, menyepelekan ataupun diistihanahkan, tidak dipentingkan selaku tujuan awal dan tujuan akhir. Dan seterusnya sakhawatin nafsi ataupun sakhawatil qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bahas bersama tentang ada apa di waktu duha, rahasia apa di waktu duha, karena Allah dalam surat Wadduha walaili idza saja demi waktu duha, demi waktu malam. Ada waktu duha, waktu malam yang saja sih gemelar sampai dengan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dibandingkan duniawi. Nah, di sini tentunya akan kita singgungkan dengan sosok-sosok gaib pranatural. Kita bincangkan sedikit yang mereka ketahui sebenarnya tentang waktu duha itu tersebut. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah besok di surganya Allah dipanggil dengan rahmatnya Allah sendiri. Ada pintu yang dinamakan pintu babud duha dan hanya orang-orang saja yang bisa masuk lewat pintu duha, orang yang istiqomah dalam berduha. Serta tidaklah ada nabi yang tidak diperintahkan tentang itu. Artinya setiap nabi dan rasul diperintahkan untuk menjalankan ibadah sunnah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, aghusna. Ya, kita ungkap bersama. Allah. Wadduha walaili. Wadduha. Ya, boleh masuk, monggo. Ini duanya langsung masuk. Ini bercahaya putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dengan ini? Ini cahaya putih. Ini cahaya putih artinya keimanan, percaya tentang apa yang disabdakan Allah, apa yang dihadiskan oleh Rasulullah. Ini juga percaya, tapi bagaimana setan itu mengalihkan kepercayaan dalam manusia tentang berkeagamaan. Ya, seperti itu. Saya mau nanya ke sebelah ini saja dulu, karena ini nanti kita akan obrolkanlah bareng-bareng. Anda terpanggil, ada baik, jelas ada keburukan. Kalau tidak ada baik, maka tidak ada keburukan. Untuk keseimbangan apapun, karena sifat makhluk adalah tasalsul, berantai-rantai yang tidak tasalsul hanya Allah saja. Ya. Anda kok tersinggung? Ada apa? Apa yang Anda ketahui tentang waktu duha itu? Waktu duha itu apa? Sholat duha itu apa atas nama
duha itu? Anda yang ketahui dari mana duha itu? Waktunya kah? Sholat sunatnya kah? Ataupun apa? Coba. Yang jelas waktunya. Waktunya Ya. dikatakan waktu duha. Ya. Duha artinya apa? Yang kamu ketahui? Yang jelas saya tidak diberitahu. Yang penting kalau ada orang menjalankan ritual di waktu itu kamu ganggu. Seperti itu. Kamu ganggu. Ya, Ada masa apa? itu kan masa. Masa. Iya, masa kan punyanya dia. Jadi masa itu waktu. Makanya karena masa, zaman, detik, umur, waktu, jam, hari, minggu, bulan adalah zaman ya. Ya. Maka Allah tidaklah memperbolehkan kalau kita itu apa-apa zaman tidak salah apa-apa, tapi yang seringkali disalahkan adalah zaman. Ya. Sehingga Rasulullah melarang kalau kita itu sering mengatakan zaman edan, zamannya tidak apa-apa karena Allah sendiri bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan masa. Ya, maka dari itu saya ganggu. Manusia itu senantiasa mengatakan zamane ataupun waktune, zamane wis rusak. Zamane wis gemblung, zamane wis edan, manusia edan. Maka jadi tertiru kena wong pada edan. Sebenarnya kita tidak boleh. Ya boleh. Tidaklah diperbolehkan kita itu nyemoni ataupun mengatakan waktu adalah makhluk. Waktu adalah makhluk dan makhluk itu tidak bersalah apa-apa, tapi selalu jadi kambing hitam kan. Itu oleh kamu. Iya. Karena zamannya kamu seperti ini, zamannya kamu seperti ini itu. Dan zaman itu selalu berjalan seperti halnya takdir. Kita tidak bisa menjerat waktu, tapi kita harus berjalan di dalam waktu. Artinya kita adalah jalani sesuai takdir dan qada Allah saja. Karena kita tidak bisa mengatur takdir. Saya tidak mau di jalan itu. Kamu tidak mau? Tidak, maka saya keganggu waktu itu. Apa keistimewaan tersebut di waktu itu apa? Karena Allah juga wal masri, nanti sore ada ngasar juga, wadduha, nanti ada wan nahari, idza tajalla, tatkala waktu siang dengan katon segalanya, terus wal laili idza yaghsha, ada waktu malam yang kayak dene satir tirai ya, apa-apa di mana manusia sedang mencari apa rezeki, mencari kehidupan, masih ada orang yang masih bisa menjalankan itu, kan suatu yang sangat tidak bisa saya terima. Seharusnya dia harus mengikuti hawa nafsunya untuk mencari. Sebelum mencari itu, melakukan itu kan bertentangan sekali. Seharusnya dia harus langsung mencari dengan itu kan ada hawa nafsu saya, seperti itu. Setahu saya Anda ya, ada segala sesuatu itu ada porosnya. Ada poros tengahnya, ataupun ada titiknya. Al-Quran sendiri pada titik ba. Semuanya akan terkupas dengan kun ilahiyah. Seperti itu. Adakah waktu waktu poros tengah itu waktu mana? Ya waktu duha itu. Waktu duha adalah waktu poros tengah asnya. Di waktu duha, karena di sholat duha yang tadinya subhat jadi jelas, yang tadinya batil menjadi jelas, yang tadinya halal itu jadi jelas, yang tadinya tidak jelas jadi terjelaskan oleh semuanya ya. Benar itu. Jadi ada hubungan ya dengan poros titik tengah. Tidak benar. Waktu dari 24 jam ini di waktu duha. Ya, tidak benar itu. Waktu duha itu terbagi ada duha awal, duha tengah, dan duha tua. Tidak benar itu. Tidak benar menurut tidak kamu. Benar itu. Apa yang itu kamu tidak ketahui? Benar. Seharusnya tidak seperti itu. Apa Seharusnya kamu diam. Karena
tanya. Kalau diam nanti tidak ada keseimbangan karena iya, di waktu itulah nggak boleh. ya kamu pergi itu ada yang tidak boleh supaya masuk sini ya. Ini merah. Tadi itu hitam, cuman hitam tadi ya, yang merah saja masuk. Jangan tanya-tanya masalah waktu itu, karena itu urusan sana. Oh, itu Iya, hukumnya sana, karena itu punyanya sana. Manusia hanya bisa menjalankan saja, tinggal menjalankan, itulah itu Rasul menjalankan seperti itu, jangan dibahas karena itu bertentangan. Nanti manusia lebih betul. Iya. Yang penting yang diperintahkan. Iya, diperintahkan saja, jalankan. Nggak perlu tahu arti bahwa itu adalah kehendak Allahnya. Aduh. Ada yang menghendaki lah ini. Iya. Ada yang menghendaki, dan kehendak ini juga untuk, karena Allah tidak akan merahasiakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Contohnya kepada umat akhir zaman. Ya, akhir zaman lagi. Contohnya kepada iya, teruslah akhir zaman, semua akhir zaman seperti itu. artinya kayak gini. Zaman tidak akan berakhir. Karena sebelum di era azali itu tidak ada zaman, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Setelah Allah bertajali dengan nur tersebut, mulailah ada ruang, ada waktu, dan ada zaman. Ya seperti itu dari awalnya. Ya, yang saya tanyakan, kenapa toh? Berarti Anda tidak mengetahui. Yang Anda ketahui tentang